Lihat nih, aku ada buat Chandra pakai baju adat. Lucu kan? Iya lagi, mana gede banget. Ya udah coba kirim ke grup. Udah, kan itu nama budaya loh, dia itu bisa namanya kayak gimana. Santai aja, namanya juga bercanda. Bil, kamu sadar nggak? Itu tuh simbol budaya keluarga aku. Itu nggak lucu tau. Postingnya itu udah nyebar ke grup fakultas, komentarnya parah, bahkan ada yang bawa sarang. Itu udah pelanggaran kita, Wil. Sekali kamu posting, kamu udah buka ruang ke orang lain, memutus orang. Aku cuma bercanda. Aku nggak tahu bakal sejauh ini. Kita sebenarnya tahu ada juga ada di sini satu pun. Chan, kamu marah? Marah, cuman kesel aja. Kadang yang salah itu kalau caranya salah, bagus juga. Digital itu kayak kita di air, Bil. Sekali menyebar, dihapus. Ya, berarti kamu minta maaf. Terus, misal kayak ulangi lagi perbuatan kayak gitu. Aku juga salah. Aku ikut-ikutan ngakak gitu. Kita semua duduk aja di sini gini. Kita udah butuh empati, bukan sekedar untuk lucu-lucuan. Chan, aku minta maaf ya. Apa-apa. Maafin. Soalnya maafin itu kan tidak kita juga. Yang penting jangan dibuat lagi dan jangan terakhir kamu maafin. Iya, aku juga minta maaf ya. Waktu itu aku nggak tahu sama sekali. Jadi kalian sama-sama belajar. Kadang kita bisa satu orang aja sadar buat ubah suasana kita ini. Jadi teman-teman, kalau kita bicara literasi digital, itu bukan cuma soal bisa pakai internet, tapi juga soal bagaimana kita beretika dan berpikir kritis dalam dunia maya. Etika digital berarti kita harus tahu konteks, tahu dampak, dan tahu batas soal aktivitas online kita. Benar, soalnya kalau menurut Kominfo dan UNESCO, digital etik salah satu dari 4 pilar literasi digital, selain digital safety, digital kultur, dan digital skill. Artinya, kemampuan kita untuk berdigital bukan hanya soal teknis, tapi moral dan sosial. Dalam konteks Indonesia, pelanggaran IPK itu sering banget terjadi karena kita kurang sadar kalau sebenarnya di internet hukum sama norma sosial itu sama kayak di dunia. Nah, contohnya kayak kita sekarang ini itu menyinggung sara itu bisa masuk ke cyberbullying, bahkan kalau disebarkan secara luas itu masuk ke hate speech. Bahkan Undang-Undang ITE pasal 8 ayat 2 melarang kita untuk melakukan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan antar individu dan anggota kelompok yang berdasarkan sara. Aku baru sadar efek digital itu luas banget. Satu meme saya itu dapat membuat bahan ejekan massal. Ini bukan saja cuma soal malu, ini soal harga diri dan identitas budaya. Makanya literasi digital itu harus menimbulkan 3 kesadaran utama. Aku tahu, maafkan itu juga bagian dari sebuah etika. Dan berpikir sebelum posting itu tanggung jawab. Menarilah dan terus tertawa walau